Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Abiza Rizky, Hadir. Ali Imron, Hadir. Setia, Hadir. Clara Syah Putri. Tidak hadir Bu. Tidak hadir. Kenapa? Sakit atau? Sakit Bu katanya. Sakit. Kemudian Zaki Maulana. Hadir. Ya. Sudah. Ibu ingin mengulas pembelajaran kalian pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa sih? Teks ceramah. Iya, betul sekali. Kita belajar mengenai pengertian dari teks ceramah. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih pengertian dari teks ceramah itu? Yang bisa tunjuk atap ya. Saya Bu. Silakan Mbak Septi. Teks ceramah adalah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang isinya memuat informasi, pengetahuan, atau ajakan kepada khalayak yang mendengarkan. Teks ceramah biasanya memiliki pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat petunjuk secara lisan. Iya, betul, pintar sekali Mbak Septi ya. Jadi, teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi pada umumnya untuk disampaikan di depan orang banyak atau khalayak umum yang disampaikan oleh pakar atau orang yang membidangi tersebut, baik disampaikan secara langsung maupun melalui media elektronik. Ada lagi yang ingin menambahkan pengertian dari teks ceramah? Tidak Bu, sudah paham. Kalau begitu, selanjutnya kita akan belajar lagi mengenai teks ceramah namun berbeda topik. Apa sih topik baru yang akan kita pelajari pagi hari ini? Yaitu mengenai struktur dan kebahasaan dari teks ceramah. Berhubung materi ini belum pernah Ibu sampaikan, maka Ibu meminta kalian membentuk kelompok menjadi 4 dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Silahkan kalian membentuk kelompok sendiri. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah Bu. Sudah. Kalau begitu, masing-masing ketua kelompok silahkan maju ke depan untuk mengambil undiannya. Sudah ya, silahkan dibuka dulu. Sudah Bu. Kalian mendapatkan topik ceramah tentang apa? Lingkungan Bu. Iya, kalau begitu Ibu meminta kalian untuk menganalisis. Sebelumnya Ibu ingin kalian membuka gawe masing-masing. Bawa semua kan? Bawa Bu. Baiklah, kalau begitu silahkan kalian browsing satu contoh teks ceramah sesuai topik yang telah kalian dapatkan tadi. Ya Bu. Setiap masing-masing yang sudah mendapatkan topik, silahkan kalian analisis mulai dari struktur dan kebahasaannya. Ya Bu. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai struktur teks ceramah dan kebahasaan dari teks ceramah. Ya Bu. Apa sih struktur dari teks ceramah itu? Struktur teks ceramah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembuka atau tesis. Ada yang tahu pembuka ini berisi tentang apa? Berisi tentang isu dan masalah Bu. Betul sekali. Pembuka ini berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen. Isi ini berisi tentang apa? Ada yang tahu? Pendapat dan fakta. Benar sekali. Isi ini berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang akan dibicarakan pada pembuka atau tesis. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Ada yang tahu penutup ini berisi apa?
Simpulan dan rangkuman dari ceramah yang disampaikan. Iya, benar sekali. Penutup ini berisi simpulan dan argumen dari ceramah yang akan disampaikan. Silahkan dicatat dulu. Sudah, Bu. Baiklah, kemudian selanjutnya kita akan belajar kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Teks ceramah juga memiliki karakteristik dan ciri kebahasaan yang khas. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu, yang pertama ini memakai kata ganti orang. Kata ganti orang ini terdiri dari kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Kata ganti orang pertama ini bisa berupa saya, aku, dan kami. Kemudian, untuk kata ganti orang kedua ini bisa berupa anak-anak, hadirin, bapak-bapak, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Misalnya, jika kalian mendapatkan topik kebahasaan atau sastra, maka istilah-istilah yang sering muncul adalah meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi tadi. Contohnya, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. Yang keempat, banyak memakai kata kerja mental. Misalnya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain-lain. Yang kelima, yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif ini itu berupa ajakan seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Silahkan kalian catat dulu. Sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya, Ibu minta kalian kumpul sesuai kelompok masing-masing. Lalu analisis struktur dan kebahasaan dari teks ceramah sesuai topik yang kalian dapatkan dari media undian tadi yang sudah Ibu berikan. Bagaimana? Kelompoknya sudah selesai semua? Belum, Bu. Belum. Kalau begitu, tugas kelompok ini dibawa pulang dan untuk dipresentasikan analisisnya pada pertemuan selanjutnya. Kemudian Ibu ada tugas tambahan untuk kalian. Ini adalah tugas individu. Ibu akan memberikan teks ceramah, lalu kalian analisis sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Ibu bagikan teksnya. Baik. Apa ada yang ingin ditanyakan dari tugas yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah ya? Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak berdoa dimulai. Selesai. Amin. Sekian dari Ibu. Terus belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.